Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 14 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan bagi kami. Engkau terus menyertai kehidupan kami, menuntun kami, memberkati kami. Kami ada sampai dengan hari ini. Kami boleh melakukan setiap tugas panggilan pelayanan kami. Dan hari ini ya Bapa, kami kembali akan merenungkan bagian firman-Mu tentang apa yang mau Engkau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Roma 8 ayat 29 hingga ayat yang ke-30 berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kemanusiaan kita dalam Kristus. Sila yang kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini menekankan tentang bagaimana kita sebagai manusia harus melihat bahwa di dalam kehidupan ini harus ada perlakuan untuk memanusiakan manusia. Karena perlakuan itu juga yang menggambarkan bagaimana adil dan beradab itu. Dalam teks bacaan kita digambarkan tentang bagaimana pengharapan anak-anak Allah. Berbicara tentang anak-anak Allah, itu berbicara tentang bagaimana kehidupan anak-anak Allah dan juga Allah itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, kita sebagai anak sering mengelompokkan diri sebagai anak-anak dan juga sebagai Allah itu yang terpisah. Dan pada akhirnya kita tidak bisa membedakan dan juga tidak bisa melakukan apa yang baik bagi sesama kita sebagai juga yang disebut sebagai anak Allah. Dalam konteks kehidupan sebagai bangsa, kita patut bersyukur karena ada nilai-nilai yang mengatur kita. Yang di dalam hal ini itu adalah nilai luhur
yang mengakui kemanusiaan itu, yang dikatakan sebagai yang adil dan beradab, sebagai salah satu nilai dasar membangun bangsa. Dan nilai ini juga yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan. Jadi bukan yang ditentukan oleh dunia, tapi ini yang ditentukan oleh Allah tentang kemanusiaan itu sendiri. Karena berbicara tentang kemanusiaan, kita bisa melihat di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana di dalam kehidupannya dia menjadi sama dengan manusia, mengorbankan diri bagi orang lain. Dan itu butuh pergumulan, tidak mudah. Jadi kita belajar dari Yesus Kristus untuk bagaimana memanusiakan manusia. Dan kemanusiaan kita hanya bisa belajar di dalam Kristus. Kita tidak bisa belajar dari dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah menghendaki bagaimana supaya kita dipulihkan di dalam kemanusiaan Yesus. Kita bisa melihat di sana ada pemulihan yang sejati. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita yang sering menyebut diri namanya juga manusia? Jangan pernah membela diri, membawa diri kita dengan mengatakan sebagai manusia yang terbatas untuk terus melakukan dosa. Mari kita belajar dari Yesus Kristus. Dari sisi kemanusiaannya, dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Bukan bagaimana dari sisi kemanusiaannya mau melakukan dosa, tidak. Mari kita merespon firman Tuhan ini. Karena Allah memberikan kita hidup, kesempatan, berkarya, melayani. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini luar biasa. Mari kita berefleksi tentang firman ini. Dan biarlah firman ini hidup di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, di mana saja kita berada. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di masyarakat, di gereja, di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Mari memberkati. Biarlah firman-Mu hidup di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.